Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Khairul Anwar SAG MPD dan teman-temanku yang saya sayangi dan saya banggakan. Di sini saya mewakili dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang sholat jamaah. Hukum wanita sholat berjamaah di masjid menurut 4 madhab yaitu Hanafi, Maliki, Hambali, dan Syafi'i. Menurut madhab Hanafi, dalam kitabnya Al-Hidayah menyebutkan makruh bagi wanita-wanita muda menghadiri sholat berjamaah di masjid karena dikhawatirkan menimbulkan fitnah, dan tidak mengapa bagi wanita yang sudah lanjut usia untuk menghadiri sholat subuh, maghrib, isya di masjid. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah. Kemudian Badruddin Aini menjelaskan maksud dari makruh dari pernyataan Al-Maghrinani adalah makruh yang mendekati haram. Yang dimaksud dari makruh di sana adalah haram, terutama pada zaman sekarang ini. Kedua, menurut madhab Maliki, hukum terkait hadirnya wanita ke masjid tergantung status wanita tersebut. Bahwasanya boleh bagi seorang wanita yang telah senja usianya dan tidak menarik perhatian lelaki untuk keluar rumah guna menjalankan sholat id, sholat istisqa, apalagi sholat fardu. Adapun untuk wanita yang telah senja usianya tetapi masih menarik perhatian lelaki secara umum, maka ia diperbolehkan ke masjid tetapi tidak sering. Demikian yang terdapat dalam riwayat ini. Sedangkan untuk wanita muda boleh ke masjid untuk menunaikan sholat fardu dan menghadiri jenazah keluarga serta kerabatnya. Namun, tidak diperbolehkan ke masjid untuk menghadiri zikir atau majelis ilmu meskipun menjadi ia terasingkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Arafah, kehadirannya dibolehkan selama tidak menarik dan nampak di kalangan pemuda. Kalau justru menarik para pemuda, maka ia tidak boleh keluar masjid dan tidak pula bagi suaminya untuk mengizinkannya ke masjid meskipun ia yang meminta. Yang ketiga, menurut madhab Syafi'i, bagi para wanita melaksanakan sholat berjamaah di rumah-rumah mereka lebih afdol, sebagaimana yang diriwayatkan Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian larang istri-istri kalian ke masjid, dan rumah mereka lebih baik bagi mereka. Namun jika seorang wanita ingin hadir sholat berjamaah di masjid bersama kaum laki-laki dan seorang wanita yang masih muda atau sudah tua tapi masih menarik perhatian, maka makruh baginya hadir sholat jamaah di masjid. Tapi jika wanita tersebut telah berusia lanjut atau senja, tidak menarik lagi, maka tidak makruh baginya hadir ke masjid untuk menunaikan sholat berjamaah. Yang terakhir, menurut madhab Hambali, salah seorang ulama Hanabilah dalam kitabnya Kasyaf Al-Qina menjelaskan disunahkan bagi jamaah perempuan tersendiri melaksanakan sholat berjamaah selama terpisah dari kaum laki-laki, baik yang menjadi imam dari mereka sendiri atau yang lain.
sebagaimana yang telah dilakukan oleh Aisyah dan Ummu Salamah, yaitu 1. Diperbolehkan pula bagi para wanita ikut sholat berjamaah bersama kaum laki-laki selama mereka tidak menggunakan wewangian dan seizin para suami mereka. Yang kedua, dan makruh hukumnya bagi wanita yang menarik, baik masih muda ataupun sudah tua, menghadiri sholat jamaah di masjid karena bisa menyebabkan fitnah. Dan yang ketiga, dan sebaliknya, dibolehkan bagi wanita yang tidak menarik untuk hadir sholat berjamaah di masjid dengan tidak memakai minyak wangi dan seizin suaminya, dan rumahnya lebih baik baginya. Hukum sholat Jumat, yaitu bagi laki-laki itu fardu ain, kecuali jika ada udzur syar'i, contohnya sakit keras dan tidak bisa ditoleransi, menunggu orang sakit yang kehadirannya tidak boleh ditinggalkan, dan si penunggu bersifat sebatang kara atau satu-satunya keluarga tersebut, jadi terjadi wabah yang menular, yaitu kayak COVID. Maka hukumnya diperbolehkan untuk tidak mengerjakan sholat jamaah di masjid ataupun sholat Jumat. Pertimbangan hadis dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang makan bawang putih atau bawang merah, maka hendaklah dia memisahkan diri dari kami atau memisahkan diri dari masjid kami, dan hendaklah dia duduk di rumahnya. Hadis riwayat Muslim nomor 564. Dari hadis tersebut, bahkan bawang putih saja yang hanya mengeluarkan bau yang tidak sedap harus menjauhi masjid agar tidak mengganggu jamaah lainnya. Apalagi penyakit menular seperti corona yang beresiko sangat besar untuk tertularnya. Sudah menyerukan untuk menghindari kerumunan, dan seruan tersebut berdampak pada mekanisme sholat Jumat itu sendiri. Menghindari kerumunan itu dengan tujuan agar meminimalisir penyebaran virus corona dengan maksimal. Maka dengan menghindari kerumunan kita sama saja dapat menyelamatkan jiwa-jiwa yang semakin terjaga dari virus corona. Pertimbangan hadis berikut, la dororo wala diroro. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain, baik sengaja maupun tidak sengaja. Dari hadis tersebut bisa dikaitkan dengan peristiwa ini. Jika seseorang yang terkena virus corona melaksanakan sholat Jumat di masjid, maka akan membahayakan jamaah lainnya. Dan terkadang pasien dengan tanpa gejala juga akan membahayakan. Sedangkan pasien tanpa gejala tersebut terkadang tidak tahu jika dia menderita COVID-19. Maka jika ada wabah menular seperti ini, sholat Jumat di masjid tidak dianjurkan dan hukumnya haram jika daerah yang terkena virus corona. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk, jangan dikumpulkan unta yang sakit dengan unta yang sehat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika seorang yang terkena virus corona tetap berkumpul bersama jamaah kaum muslimin, tentu akan bertentangan dengan isi kandungan hadis di atas. Majelis Ulama Indonesia melalui
Fatwa nomor 14 tahun 2002 merinci dalam dua kondisi wabah di suatu wilayah. Pertama, dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya tinggi atau sangat tinggi. Berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang, maka ia boleh meninggalkan sholat Jumat dan menggantikannya dengan sholat duhur di tempat kediamannya, serta meninggalkan sholat 5 waktu atau rotib, tarawih, dan sholat id di masjid atau tempat umum lainnya. Yang kedua, dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya rendah berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang, maka ia tetap wajib menjalankan ibadah sebagaimana biasa dan wajib menjaga diri agar tidak terpapar virus corona, seperti tidak kontak fisik langsung, bersalaman, berpelukan, cium tangan, membawa sajadah sendiri, dan sering membasuh tangan dengan sabun. Bahkan bisa jadi kaum muslimin tidak diperbolehkan menyelenggarakan sholat Jumat dan sholat berjamaah jika kondisi semakin gawat. Majelis Ulama melalui Fatwa nomor 14 tahun 2020 menyatakan, dalam kondisi penyebaran virus corona tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan sholat Jumat di kawasan tersebut sampai keadaan menjadi normal kembali dan wajib menggantikannya dengan sholat duhur di tempat masing-masing. Demikian juga tidak boleh menyelenggarakan aktivitas ibadah yang melibatkan banyak orang dan diyakini dapat menjadi media penyebaran virus corona, seperti jamaah sholat 5 waktu, rawatib, sholat tarawih, dan sholat id di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim. Demikian pula ulama Lajnah Daimah telah mengeluarkan fatwa khusus. Berdasarkan pertimbangan sebelumnya, maka diperbolehkan secara syariat untuk meniadakan sholat Jumat dan sholat jamaah untuk semua sholat wajib di masjid dan mencukupkan diri dengan mengumandangkan adzan. Dikecualikan dari hal ini adalah Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa dan Masjidil Nabawi. Sebagai pintu-pintu masjid ditutup sementara waktu. Dalam masa ini, syariat adzan dikumandangkan di masjid dan dikatakan ketika adzan, salatlah di rumah-rumah kalian. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata kepada muazzinnya, dan status hadis tersebut adalah ma'ruf, berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim sebagai pengganti sholat Jumat. Maka sholat duhur 4 rakaat di rumah masing-masing. Maka hukum melaksanakan sholat Jumat dalam keadaan wabah dengan segala pertimbangan yang sudah dipaparkan di atas adalah tidak dianjurkan dan dibolehkan secara syariat untuk meniadakan sholat Jumat dan sholat jamaah untuk semua sholat di masjid. Terima kasih yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.